terpapar virus corona. Warga Rumbai masih banyak yang tidak memakai masker. Salam jumpa pemirsa, bersama saya Nur Walidaini dalam program Seputar Riau. Apa kabar Anda hari ini? Kami akan menyajikan berita teraktual mengenai Provinsi Riau. Baik saudara, duka mendalam disampaikan Gubernur Riau Syamsuar saat melepas jenazah Dr. Oki Alvin. Tenaga kesehatan tersebut menyerah dengan COVID-19 setelah beberapa hari dilakukan perawatan. Lagi-lagi tenaga kesehatan COVID-19 meninggal dunia di Indonesia serta menjadi kasus pertama di Provinsi Riau. Dr. Oki Alvin merupakan tim penanganan pasien tertular virus corona yang turut terpapar virus berbahaya tersebut. Sempat dirawat di RSUD Arifin Ahmad, namun sang ilahi berkehendak lain, sang dokter harus pergi untuk selamanya. Gubernur Riau Syamsuar turut hadir dalam kegiatan penyolatan jenazah dan memimpin proses pelepasan ke peristirahatan terakhir. Teman sejawat sesama tim medis terlihat haru dan terpukul menyaksikan momen ini. Apalagi almarhum merupakan dokter muda yang baru lulus sebagai aparatur sipil negara tahun lalu. Gubernur Riau Syamsuar meminta pemerintah daerah menyiapkan alat perlindungan diri bagi tim medis sehingga tidak ada kasus serupa terjadi di Riau akibat terpapar virus corona saat melayani pasien. Sahabat kita, sejawat kita, salah seorang pahlawan kemanusiaan dari dokter. Baru beberapa hari juga perawat kita meninggal dunia di rumah ini. Makanya kami selaku pimpinan ada kecemasan Bapak Ibu. Karena pada saat ini cukup lama dokter kita ini alhamdulillah masih dilindungi oleh Allah SWT termasuk perawat. Kami tentunya selama pemerintah Provinsi Riau turut bekerja atas berpulangnya ke rahmatullah Dr. Oki Alvin bin Alamsyah, karena usia beliau masih muda, 29 tahun. Saya baru komunikasi sama ayahnya, baru CPNS beliau 2019 yang lalu. Tadi juga Pak Dokter, Pak Kadiskes juga cerita bahwa dokter ini adalah orangnya pekerja keras dan rajin. Dan alhamdulillah beliau juga tentunya merupakan contoh kita bersama bahwa beliau merupakan dokter yang betul-betul melayani masyarakat dan sekaligus tanpa disadar juga orang yang sudah terinfeksi beliau layani. Karena itulah harapan saya kepada semua tenaga medis baik yang ada di Pekanbaru dan seluruh daerah di Provinsi Riau. Saya juga selalu menghubungi para kepala dinas di masing-masing kabupaten. Pertama, memang wajib pakai APD ini. Saya sangat mengharapkan tentunya selamatkanlah dulu tenaga medis dari tentunya merawat pasien, baik bidan, baik perawat maupun juga dokter yang semuanya melayani masyarakat kita. Sebab bagaimanapun ya kita sekarang ini yang banyak positif sekarang ini adalah dengan OTG, orang tanpa gejala. Sejumlah kerabat almarhum termasuk sang istri yang juga positif COVID-19 turut menyaksikan proses ini. Masyarakat dihimbau untuk patuh terhadap protokol kesehatan karena saat terpapar virus corona, mereka tidak hanya membahayakan diri sendiri juga orang sekitar termasuk tim kesehatan yang melakukan perawatan. Syamsirwan TV Riau melaporkan.
melakukan tracing dan tracking terhadap orang yang berkontak erat dengan Ketua KPU Riau Ilham pasca diketahui terpapar COVID-19. Swab test dilakukan sehingga penularan dapat diantisipasi di kalangan penyelenggara pilkada serentak. Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Riau Ilham sudah melakukan isolasi mandiri setelah positif tertular virus corona. Tidak hanya sang ketua, sejumlah komisioner yang diduga pernah melakukan kontak juga diterapkan isolasi mandiri untuk menghindari penularan ke pihak lainnya. Kondisi ini membuat kantor KPU Riau yang tengah bersiap untuk menyelenggarakan pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020 harus meningkatkan kehati-hatian, terutama dalam kerja tahapan pilkada. Penyemprotan disinfektan juga dilakukan di ruangan kerja untuk mensterilkan dari virus yang sudah menjadi pandemi di dunia. Pihak gugus tugas juga melakukan tracking kepada pihak-pihak lain yang berkontak erat karena Ketua KPU Riau juga sempat datang saat pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bakal calon pasangan kepala daerah di RSUD Arifin Ahmad. Sampaikan bahwa siapapun bisa kena COVID ini. Kalau dia tidak berkontak erat, berarti tidak perlu gitu. Yang berkontak erat seperti apa? Sudah dijelaskan tadi kan sama Dr. Yunti. Untuk riwayat perjalanannya sendiri gimana Bu Kami Ketua belum KPU? dapat karena berdasarkan hasil reaktif daripada rapid. Tim gugus tugas berharap pihak yang berkontak bisa melaporkan dan melakukan isolasi mandiri sehingga bisa mengantisipasi terjadinya penularan virus corona. Syamsirwan TV Riau melaporkan. Kasus positif corona di Pekanbaru dipicu oleh banyak faktor, diantaranya tidak mematuhi protokol kesehatan. Salah satu pemandangan miris terlihat di Taman Olahraga Rumbai di mana warga banyak yang tidak memakai masker. Kota Pekanbaru dalam beberapa hari terakhir terus menunjukkan peningkatan kasus positif corona. Peningkatan kasus ini menjadi kabar buruk dan harus segera ditertibkan. Di salah satu tempat aktivitas yang ramai yakni Taman Olahraga dan Rekreasi Rumbai, di mana setiap sore lokasi ini selalu dikunjungi warga yang ingin berolahraga atau sekedar duduk-duduk santai. Namun pemandangan miris terlihat ketika mereka tidak menggunakan masker dan juga tidak menjaga jarak. Kondisi ini seperti dibiarkan sehingga kasus corona terus bertambah. Penyebaran virus corona yang terus meningkat harus menjadi catatan bagi pemerintah untuk mengetatkan protokol kesehatan dengan memberi sanksi tegas kepada warga yang tidak memakai masker dan menjaga jarak. Nurwali Daini dan Arina Silvi TV Riau melaporkan. Kembali setelah pariwara berikut ini. Mahasiswa berunjuk rasa untuk mendukung pemerintah menangani COVID-19. Hai, aku Puji Lestari, MC profesional Pekanbaru. Sekarang kita lagi ada di What's on My Back with TV Riau. Yeay, tolong tepuk tangannya. Nah, sekarang kita lagi ada di program ataupun di satu sesi bareng sama TV Riau. Jadi aku akan kasih tahu nih apa aja yang ada di dalam tas aku. Cuma kalian yang tahu dari TV Riau. Kok gitu sih? Oke, apa sih kira-kira yang ada di dalam tas aku? Kita lihat ya. Yang nggak pernah ketinggalan itu adalah, karena kita sekarang lagi COVID-19, nggak boleh ketinggalan, itu adalah masker. Tara, mohon maaf, ini maskernya emang warnanya kayak gini bukan karena nggak dicuci, oke? Terus kemudian ada yang nggak pernah ketinggalan, ada dompet kartu, isinya banyak banget, ada KTP, ada ATM, ada SIM, ada kartu kredit, dan juga ada nomor kamu.
Terus juga yang selanjutnya ada kunci mobil, biasa ya. Ini kalau misalnya ada yang mau ganti ininya boleh langsung japri ke aku ya. Terus juga ada duit cash. Nah, nih nggak banyak-banyak, duit cashnya dikit aja. Oke, itu dia untuk isi tas aku. Cuma kamu yang bisa lihat. Jangan lupa nonton TV Riau, nonton TV aja. Halo, my name is Vino Yata and I'm 17 years old. Karena aku tergabung ke generasi GMT, generasi menolak tua. Ada yang sama, ada yang sama, ada yang sama. Oke, welcome to my activity with TV Riau. So, kalau kita ngomongin masalah activity, ini beneran ngomongin activity. Ini ya, ngomongin activity. Kalau ngomongin activity ini jatuhnya aku bakal banyak jualan loh, nggak apa-apa ya. Oke, aku seneng banget yang satu ini nih ya. Jadi di sesi kali ini, my activity. Banyak banget aktivitasnya, tapi kalau kamu mikir banyak aktivitas, banyak duit, belum tentu. My activity yang pertama, MC profesional. Kemudian, punya sekolah MC dan juga public speaking di Yata Talk, kemudian punya Mansiro Wedding Organizer. So kalau misalkan ada yang mau merit, mau wedding di rumah, di gedung, semuanya boleh hubungin Mansiro Wedding Organizer. Kemudian aku juga suka banget olahraga ya, walaupun badan aku tidak seperti atlet-atlet ya. Aku suka banget badminton, aku suka banget nge-gym, suka banget berenang, pokoknya everything about sport ya. Ya, aku suka banget traveling, aku suka jalan-jalan menghilangkan stres yang luar biasa. Kalau misalkan ditanya nih destinasi favorit, aku suka everything about nature ya, yang berbau alam aku suka banget, mulai dari Bali, kemudian pegunungan, Bukit Tinggi aja aku suka banget loh. Oh iya, ada satu lagi. Karena pandemi ini aku juga sedang aktif di dunia YouTube sebagai content creator ya. Jangan lupa di subscribe, like, comment, dan juga tombol loncengnya. Mana tahu loncengnya bunyi ya. Jangan lupa Vinonesia Channel. Oke, thank you for watching. Nonton terus TV Riau, nonton TV aja.
Terjaring razia protokol kesehatan, puluhan warga terpaksa melakukan hukuman sosial bersih-bersih lingkungan. Langkah ini sebagai tindakan Pemko Pekanbaru untuk mendisiplinkan warga dalam pencegahan penularan virus corona. Sanksi sosial bersih-bersih terpaksa dijalani warga setelah terjaring dalam razia protokol kesehatan yang dilaksanakan tim Satgas COVID-19 Kota Pekanbaru. Hal ini dilakukan dalam menyikapi makin meningkatnya kasus penularan virus corona yang dinilai sudah sangat mengkhawatirkan. Masyarakat diminta disiplin menggunakan masker agar bisa melindungi diri sendiri serta orang lain untuk tidak terjangkit dengan virus yang berbahaya ini. Pakai masker paling utama, karena kita lihat sekarang nih instalasi naiknya yang positif di provinsi kita, terus Kota Pekanbaru yang sudah mencapai angka hampir 100 setiap hari. Nah, ini yang perlu kita sikapi, kita mengajak seluruh masyarakat Pekanbaru peduli ya untuk menjaga protokol kesehatan, menjaga dirinya, menjaga keluarganya, menjaga bangsa kita. Ya, harapan kita menghimbau mari kita sadarilah bahwa pandemi sekarang ini belum ditemukan vaksinnya, belum ada obatnya. Jadi yang bisa mencegah ini tentu seluruh warga Pekanbaru, tidak bisa hanya pemerintah, tapi semua warga, ya masyarakat bersama-sama untuk menjaga pandemi ini supaya cepat diselesaikan. Satgas COVID-19 Kota Pekanbaru berharap langkah ini bisa meningkatkan rasa disiplin warga sehingga lebih peduli dalam hal pencegahan virus corona di Kota Bertuah. Syamsirwan TV Riau melaporkan. Ratusan aktivis mahasiswa beserta elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di Tugu Zapin, Pekanbaru. Dalam aksinya, para pengunjuk rasa menyampaikan dukungan terhadap pemerintah dalam penanganan COVID-19 yang saat ini makin meningkat dan mengkhawatirkan. Peduli terhadap kondisi yang tengah terpuruk akibat wabah virus corona, membuat koalisi aktivis mahasiswa Indonesia bersama sejumlah masyarakat menyampaikan dukungan kepada pemerintah. Hal ini sebagai bentuk penguatan agar pengambil kebijakan bisa menangani COVID-19 yang semakin hari semakin meningkat dan memberikan rasa kekhawatiran. Apalagi wabah ini tidak hanya menyasar masyarakat umum, namun juga para tenaga kesehatan, guru, bupati hingga ketua KPU Riau turut menjadi korban. Dalam aksi ini, peserta aksi juga menjalani protokol kesehatan di mana menggunakan masker serta melakukan pengaturan jarak. Di tengah pandemi COVID-19 hari ini, kami mengajak seluruh komponen bangsa untuk sama-sama bahu-membahu mendukung pemerintah untuk menekankan angka COVID-19 yang ada di Indonesia saat ini, khususnya di Kota Riau. Dukung seperti apa yang kita berikan, Bang? Gimana? Dukung seperti apa yang kita berikan terkait COVID-19 ini? Ya, yang pertama sekali kita dukung program-program pemerintah. Seperti pemerintah telah memberikan bantuan sosial, bantuan untuk listrik, dan juga penerapan PSBB, dan itu harus diikuti oleh masyarakat Indonesia. Peserta aksi mendorong masyarakat memberikan rasa optimisme kepada pemerintah dalam penanganan COVID-19, sehingga bencana ini bisa segera diselesaikan dan kondisi dapat kembali normal seperti semula. Dukungan juga harus diberikan pada langkah-langkah yang diambil, seperti pelaksanaan pembatasan sosial dalam meminimalisir penularan virus corona. Diharapkan dengan dukungan dan kepedulian bersama, peningkatan kasus positif COVID-19 dapat ditekan. Syamsirwan TV Riau melaporkan.
kasus korupsi, mahasiswa Universitas Islam Riau melepas tikus ke kantor Kejaksaan Tinggi Riau. Sikap ini sebagai bentuk protes penegakan hukum yang dinilai tidak tegas. Aksi unjuk rasa kembali dilakukan mahasiswa ke kantor Kejaksaan Tinggi Riau. Kali ini masa aksi membawa tikus sebagai bentuk kekecewaan terhadap penegakan hukum, terutama dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Tikus dilepas melalui pagar depan ke halaman kantor Kejati Riau sebagai simbol banyaknya tikus berdasi yang tidak tersentuh oleh hukum. Salah satu kasus yang menjadi sorotan, penghentian perkara dugaan korupsi pengadaan video wall di Diskominfo Kota Pekanbaru yang sebelumnya telah ditetapkan ada 2 tersangka. Selain itu, mahasiswa juga menggelar doa bersama meminta agar pemimpin Riau serta Kepala Kejaksaan Tinggi Riau berlaku bersih dari korupsi sehingga bisa memajukan daerah dan kesejahteraan rakyat. Kami BEM UIR mendatangi Kejati Riau untuk aksi menggelar doa bersama dan juga menebar tikus di halaman Kejati Riau. Kenapa tuh? Karena kami nilai di hari yang Jumat ini kita bisa mendoakan yang baik-baik untuk pemimpin-pemimpin yang ada di Riau, terutama untuk Ibu Mia selaku Kejati Riau. Karena kami nilai selama beliau menjabat belum ada kasus-kasus selesai dan kami anggap itu menjadi asumsi bahwasanya Kejati bermain mata atau masuk angin. Menanggapi aspirasi mahasiswa, Humas Kejaksaan Tinggi Riau menyambut baik serta menyatakan klub baju coklat masih profesional dalam pengusutan perkara, terutama tindak pidana korupsi. Aksi mahasiswa ini kita berikan apresiasi karena telah mendukung tugas-tugas kita dalam menuntaskan perkara-perkara tindak pidana korupsi yang ada di Provinsi Riau ini. Jadi kita memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Ya, mudah-mudahan mereka tetap komit dengan dukungan mereka dan kita dari Kejaksaan Tinggi Riau dalam menangani perkara korupsi ini. Insya Allah kita profesional dan proporsional dan tidak keluar dari aturan-aturan hukum yang telah diatur oleh undang-undang maupun surat edaran yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung. Muspidawan menambahkan aspirasi mahasiswa akan diteruskan kepada pimpinannya sehingga bisa menjadi perhatian ke depannya. Syamsirwan TV Riau melaporkan. Baik saudara, berakhir sudah seputar Riau hari ini. Saksikan terus kami di www.tvriau.com. Saya Nurwalidaini bersama kru redaksi yang bertugas pamit undur diri. Salam TV Riau.